Daging merah selalu dituduh sebagai penyebab utama penyakit kolesterol. Namun, sepenuhnya itu tidak benar. Hari ini kita akan membahas mengenai daging merah versus daging putih. Yang dikategorikan sebagai daging merah adalah hewan berkaki empat, seperti daging sapi, daging kambing, daging domba, dan juga daging babi. Sedangkan yang dikategorikan sebagai daging putih adalah hewan yang tergolong dengan unggas, seperti daging ayam, daging bebek, dan juga ikan laut termasuk juga dalam kategori daging putih. Yang membuat perbedaan antara daging merah dan daging putih adalah kandungan mioglobin. Mioglobin adalah suatu zat besi yang terdapat pada otot. Kandungan mioglobin pada daging merah lebih tinggi 2-3 kali lipat daripada daging putih. Hal itulah yang membuat daging merah berwarna begitu merah dan agak sedikit kecoklatan. Selain itu, ada juga kandungan asam arakidonat yang lebih tinggi pada daging merah. Sedangkan pada daging putih didapatkan juga asam lemak tidak jenuh ganda, seperti pada ikan laut. Lezatnya berbagai olahan daging, pasti Anda tidak bisa menolaknya ya. Gulai, rendang, ataupun sate, siapa yang tidak suka? Walaupun digemari, tapi masih ada saja yang membatasi dalam mengonsumsinya. Karena daging merah masih dianggap sebagai salah satu pemicu mengikatnya kolesterol. Benarkah? Nah, jenis daging apa ya yang masuk ke dalam kategori daging merah dan juga daging putih? Beragam fakta dan juga mitos beredar di masyarakat tentang daging merah dan juga daging putih. Katanya mengonsumsi daging merah dapat meningkatkan imunitas tubuh. Benarkah, Dr. Christopher, itu fakta atau mitos? Fakta. Kita ketahui bahwa kandungan daging merah itu memiliki asam lemak tidak jenuh ganda, yaitu omega 6, asam arakidonat, dan juga kandungan zinc yang tinggi. Kita tahu bahwa dua hal tersebut memiliki peran yang baik untuk imunitas kita. Jadi apabila dikonsumsi secara tepat, daging merah dapat meningkatkan imunitas kita. Menjaga imunitas di masa pandemi memang harus dilakukan. Tapi jangan hanya mengonsumsi daging merah saja ya, tapi juga diimbangi dengan buah dan sayuran juga. Sering merasa lelah, badan lemas dan juga pusing, hati-hati bisa jadi itu tanda dari anemia. Kurangnya sel darah merah dalam tubuh menjadi penyebabnya. Nah, mitosnya daging merah baik dikonsumsi oleh orang dengan anemia. Itu fakta atau mitos ya? Fakta. Kandungan dalam daging merah memiliki zat besi yang tinggi dan juga zinc yang tinggi. Zat besi dan zinc dapat berperan dalam pembentukan sel darah merah. Jadi, untuk penderita anemia, konsumsi daging merah sangat disarankan. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh, tapi kalau sampai berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Oleh karena itu penting untuk menjaga kadar kolesterol untuk tetap stabil. Fakta atau mitos ya kalau daging merah mengandung kolesterol tinggi? Jawabannya adalah mitos. Kandungan kolesterol pada daging merah maupun daging putih memiliki kandungan kolesterol yang sama per 100 gramnya. Namun yang membedakan adalah kandungan kolesterol pada jeroannya. Ditemukan bahwa hati ayam memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan hati sapi. Jadi hati-hati ya saat mengkonsumsi jeroan. Kulit manusia adalah bagian sering terpapar langsung oleh sinar matahari. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan melindunginya. Mitosnya mengonsumsi daging putih dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Fakta. Karena kandungan omega 3 yang tadi sangat tinggi pada daging ikan laut, itu dapat membantu mengurangi inflamasi atau peradangan, khususnya yang disebabkan menjadi akne atau jerawat. Apabila kita mengkonsumsi ikan laut yang tinggi akan omega 3 tersebut, dapat mengurangi peradangan yang disebabkan karena akne. Mengonsumsi daging bukanlah suatu halangan bagi Anda yang sedang melakukan diet. Justru mengonsumsi daging dapat membantu program diet Anda dapat tercapai.
Salah satunya adalah jenis daging berwarna putih. Karena mitosnya mengonsumsi daging putih membantu menurunkan berat badan. Apa ya kata Dokter Christopher, fakta atau mitos? Jadi jawabannya adalah mitos. Konsumsi daging merah maupun daging putih itu memiliki kandungan kalori yang hampir sama. Namun yang berpengaruhi untuk berat badan adalah cara memasaknya. Mau digoreng atau dimasak dengan santan menjadi gulai, itu memiliki resiko untuk terjadinya peningkatan kalori yang lebih besar. Hati-hati, itu juga beresiko untuk terjadinya obesitas. Fakta selanjutnya, katanya mengonsumsi daging merah dapat memicu kanker. Wah, kok bisa ya? Tapi itu fakta atau mitos? Fakta. Bila konsumsi daging merah diolah atau dimasak dengan suhu yang tinggi ataupun dengan pengawetan, misalnya seperti dibakar, dibikin sate, diasap, atau dikalengkan, itu dapat menimbulkan yang namanya nitrosamin. Kita ketahui bahwa kandungan nitrosamin yang tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker pada kolorektal. Jadi, apabila mengkonsumsi daging merah, jangan dimasak dengan suhu tinggi. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, tentu harus membatasi asupan makanan berlemak. Selain mengonsumsi obat-obatan, Anda juga bisa mengonsumsi daging putih. Karena mitosnya mengonsumsi daging putih dapat membantu mengatur kadar kolesterol. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Fakta. Kandungan daging putih, khususnya ikan laut, memiliki asam lemak tidak jenuh ganda yang tinggi, seperti omega 3. Hal tersebut dapat membantu kadar HDL untuk lebih tinggi dan juga kadar LDL menjadi lebih rendah. Namun, hati-hati dengan pengolahannya. Hindari mengolah ikan laut tersebut dengan cara diasin ataupun diasap. Lebih baik dikonsumsi secara segar. Sehat dan terhindar dari penyakit menjadi keinginan banyak orang. Selain mengubah kebiasaan menjadi lebih sehat, Anda juga bisa mengonsumsi daging merah loh. Karena mitosnya daging merah lebih sehat daripada daging putih. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Daging merah maupun daging putih memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Daging merah memiliki kandungan vitamin B12 yang tinggi, zat besi yang tinggi, dan juga zinc yang tinggi. Namun memiliki kandungan asam arakidonat yang juga tinggi, yang dapat memicu faktor proinflamasi. Sedangkan daging putih, dia memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh atau omega 3 yang lebih baik daripada daging merah, khususnya pada ikan. Apabila dikonsumsi secara seimbang, misalnya daging merah cukup 1-3 porsi seminggu dan sisanya boleh mengkonsumsi daging putih. Hal itu dapat memberikan keuntungan bagi tubuh kita menjadi lebih sehat. Bagaimana? Jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Christopher. Supaya Anda tidak salah dalam memilih daging yang akan Anda konsumsi, yuk simak dulu tips berikut ini. Cara memilih daging merah dan daging putih yang segar adalah yang pertama, tidak berbau busuk karena bentuknya sudah beku. Namun kita masih bisa memilih berdasarkan warnanya. Pilihlah warna yang agak sedikit kemerahan, itu menandakan daging tersebut masih cukup segar.